Selamat siang. Pada kali ini kami melakukan podcast dan mengajak partisipasi dari Amang Pendeta, Dirgos Lemban Tobing untuk melakukan podcast berikut. Kami membahas podcast yang bertemakan bagaimana pembaharuan Allah dalam kehidupan manusia yang percaya. Pembaharuan lebih terfokus pada menjadi manusia baru dan pada peran Allah sebagai pembaharu, dan pembaharuan Allah berlangsung kontinu atau berkelanjutan. Pada topik ini membahas mengenai bagaimana Allah bertindak sebagai pembaharu kehidupan. Pokok ini penting untuk meyakinkan kamu bahwa Allah terus bekerja dalam hidup manusia. Ia bukan hanya Allah yang mencipta, memelihara, dan menyelamatkan, namun Ia juga membaharui ciptaannya. Untuk memahami lebih lanjut, kami ingin bertanya pada Amang, apa makna manusia baru yang atau telah diperbaharui di dalam Tuhan, dan apa kaitannya dengan pembaptisan? Oke, jadi manusia baru itu sebenarnya bukan tubuhnya yang baru ya, tapi karakternya, pikirannya, hatinya, dan juga imannya pada Tuhan. Dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus misalnya dalam Yohanes pasal yang ketiga, ini diperdebatkan oleh Nikodemus, bagaimana kau harus lahir kembali? Nah, jadi Yesus berkata yang lahir dari daging itu daging, tapi yang lahir dari roh itu adalah roh. Kemudian bagaimana saya lahir kembali? Apakah saya harus masuk lagi ke dalam rahim ibuku? Kata Nikodemus. Kemudian berkata tidak, tetapi orang yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, itulah orang yang sudah diperbaharui secara iman dan secara hati. Akan tetapi baptisan itu juga dilanjutkan dengan apa? Dengan hidup di dalam Tuhan. Jadi bukan hanya, jadi baptisan itu bisa saja hanya menjadi simbol kalau tidak diyakini dan tidak dihidupi. Jadi orang yang sudah dibaptis itu adalah orang yang sudah meninggalkan yang lama. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 misalnya, barang siapa yang sudah dalam Kristus jadi ciptaan baru. Jadi bagaimana caranya kita dalam Kristus melalui baptisan. Jadi baptisan itulah yang memateraikan kita menjadi milik Kristus, dan baptisan berasal dari bahasa Yunani baptizo, artinya dimandikan, dibersihkan. Itu sebabnya orang yang dibaptis itu dimaknai dia dibersihkan dari dosa, dari kelakuan yang jahat, sehingga setelah dia selesai dibaptis maka dia menjadi manusia yang baru secara spiritual, tidak secara fisik. Jadi intinya orangnya manusia baru di dalam Tuhan itulah manusia yang meninggalkan kebiasaan lamanya dan masuk ke dalam karakter yang baru di dalam Kristus dan di dalam tuntunan Roh Kudus. Orang yang manusia baru itu tidak lagi diarahkan oleh roh dunia, yaitu kejahatan, kedengkian, egoisme dan seterusnya, tapi diarahkan oleh Roh Kudus. Tentu kita tahu buah-buah roh kan, kasih, sukacita, damai sejahtera, pengambilan diri dan seterusnya. Itulah tandanya bahwa dia telah menjadi manusia baru. Saya kira itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Jadi bagaimana Allah bertindak sebagai pembaharu kehidupan? Jadi Allah ada banyak cara Allah untuk membaharui manusia, tetapi dasarnya harus jelas dulu. Dasar Allah membaharui adalah cintanya. Sebab saya tidak mungkin membaharuimu kalau saya tidak mengasihinya. Kalau saya membencinya, kan saya tidak mau mengubahnya. Misalnya dia jahat, kalau saya benci sama si Rizky, saya benci sama Rizky, saya biarkan aja dia. Tapi kalau saya mengasihinya, karena kasihnya saya, maka saya akan mengajaknya untuk memperbaharui dirinya. Oleh karena itu sekali lagi dasarnya pertama, dasarnya adalah cinta kasih Allah. Kemudian bagaimana caranya? Di dalam perjanjian lama misalnya ada banyak cara Allah. Ketika orang umat Israel jatuh ke dalam dosa, maka Allah membaharui mereka dengan cara apa? Mengizinkan mereka dijajah, mengizinkan mereka dibuang. Misalnya ke Mesir, misalnya ke Babilonia. Tapi kemudian dia mengutus para nabi untuk apa? Untuk menubuatkan hal bahwa mereka akan dikembalikan dari perbuatan. Kemudian dalam perjanjian baru Allah membaharui kita melalui siapa? Melalui baptisan dan juga melalui Roh Kudus. Jadi ada banyak caranya. Dalam kondisi sekarang misalnya Allah bisa membaharui hati kita, membaharui hidup kita melalui dari beragam peristiwa, baik itu sukacita. Misalnya orang menjadi diperbaharui makin dekat pada Tuhan bisa karena dia memperoleh sukacita. Misalnya dia berjanji, Tuhan kalau saya masuk ke 3K saya akan baik. Kemudian itu oke, saya akan memperbarui apa? Aku memberi engkau kelulusan, keberhasilan dan seterusnya. Tapi kemudian terkadang juga Tuhan
Sekali lagi ya, tapi karena kasihnya Tuhan bisa memperbarui kita dengan apa? Dengan mengizinkan penderitaan datang. Jadi ada anak misalnya yang sangat bandel, kemudian tiba-tiba dia terus ngebutan, sudah diperingatkan oleh pendeta dari khotbah jangan ngebutan para guru dan orang tua, tapi dia tak ngebutan. Bisa saja Allah mengizinkan dia apa? Tapi bukan Allah yang membuatnya. Dan Tuhan mengizinkan dia tergelincir, kecelakaan, kemudian disadar, acik lu HP pas matanya, sakitnya rupanya yang jatuh itu, maka setelah kejadian kecelakaan itu dia menjadi lebih baik. Atau misalnya dalam skala yang lebih besar, orang banyak berubah setelah ada bencana. Misalnya di Tarutung ini kan beberapa belakangan ini kalau hujan datang banjir, jalanan banjir. Orang mulai sadar setelah ada banjir, mulai sadar orang. Sadarnya apa? Tidak lagi tidak lagi membuang sampah ke sungai atau ke parit. Nah, ini contohnya. Jadi ubah ketika ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia itu sendiri. Saya kira itu beberapa contoh yang bisa saya sampaikan. Jadi Amang mengenai penjelasan yang udah Amang sampaikan, apalah dasar Alkitab tentang Allah sebagai pembaharui hidup? Misalnya kisah-kisah yang yang tertulis di dalam Alkitab dan bagaimana dampak tersebut bagi manusia-manusia yang merasakan itu. Oke, jadi ada banyak dasar Alkitab tentang Allah yang memperbaharui. Misalnya dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, orang Israel kan sedang berada di Mesir. Nah, kemudian orang Israel ini karena sudah ditindas, maka mereka berteriak kepada Allah supaya Allah membebaskan mereka. Kan pembaharuan tidak hanya di sikap ya, pembaharuan itu juga berkaitan dengan apa? Dengan identitas, status kita. Jadi di Mesir mereka budak, tapi kemudian ketika mereka berteriak kepada Tuhan dalam Keluaran pasal yang ketiga, Allah mendengar dan Allah menyuruh siapa? Menyuruh Musa, tolong bawa umatku ini keluar. Itu dari kisah pembuangannya di Mesir. Tapi kemudian ketika mereka sudah kembali ke tanah Kanan, terus-menerus juga jatuh ke dalam dosa, maka Allah berkata begini, maka sekarang saatnya saya memberi mereka hati yang baru, perjanjian yang baru juga. Aku tidak akan membuat loh batu itu perjanjian itu dalam loh batu, tetapi dalam hati mereka. Itu misalnya dalam Yeremia pasal 31. Ini pasal 31 ayat 1 sampai habis, tetapi secara khusus ayat 31 sampai ayat 33. Soal Allah akan memberi perjanjian baru dan hati yang baru, itu mengubah hati. Jadi sekali lagi perubahan itu, pembaharuan itu pertama-tama berasal dari hati, bukan dari pikiran, tapi dari hatinya. Itu sebabnya Allah di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan dari segala sekian banyak yang harus kau jaga, lebih banyaklah jaga hatimu, karena dari dalam hatilah terpancar kehidupan. Jadi kalau ingin diubah, Allah ingin mengubahnya dari dalam hati. Dan Yohanes pasal 3 tadi juga menjadi dasar bagaimana Allah menjadi pembaharu dengan percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ada juga misalnya contoh-contoh yang lain dalam perjanjian baru, ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik. Ya kan, Saulus diubah menjadi Paulus, diubah dari orang yang terus membunuh orang Kristen menjadi orang yang memberitakan. Ini kan perubahan radikal. Jadi itu bisa menjadi dasar-dasar Alkitab bahwa Allah memang adalah Allah yang pembaharu. Termasuk juga kisah turunnya Roh Kudus dalam kisah para rasul pasal yang kedua di Yerusalem. Itu kan memperbarui banyak orang. Misalnya ketika Petrus itu berkhotbah, orang banyak bingung, kenapa ini bisa mau di bahasa kita? Setelah mereka selesai khotbah, maka ada 3.000-an orang yang dibaptis percaya pada itu beberapa contoh saja. Tapi Allah berkata sangat banyak dalam Alkitab. Dasarnya Allah sebagai pembaharu. Jadi Amang kan dari nama Saulus ke Paulus itu kan Amang kan diganti dan juga sifatnya berganti. Mulai dari yang jadi pembunuh jadi orang yang mewartakan kasih Yesus. Jadi itu Amang samanya itu sama nama Abram dengan Abraham itu Amang, karena kata Abraham juga kan Amang punya arti tersendiri. Oke, jadi perubahan nama sebenarnya kan Saulus dan Paulus. Saulus itu dalam bahasa Yahudinya
Paulusnya dalam bahasa Yunani-nya. Sebenarnya Paulus punya dua nama. Saulus dalam bahasa orang Yahudi, Paulus dalam bahasa Yunani. Akan tetapi setelah dia resmi menjadi rasul, nama yang dipakainya adalah nama Paulus. Mengapa nama Paulus? Karena dia berdasarkan pada sinode rasul-rasul, dia diutus untuk memberitakan Injil ke kalangan orang non-Yahudi. Maka nama yang paling tepat sesuai dengan kewarganegaraan adalah Paulus, bukan Saulus. Nah, tetapi kemudian memang pada prakteknya dia karakternya juga menjadi berubah. Diubah oleh apa? Perjumpaannya dengan Tuhan. Kalau Abram menjadi Abraham, dalam bahasa Yunani-nya, bahasa Ibrani-nya kan Af itu artinya bapak. Jadi makanya sebabnya Abraham disebut sebagai apa? Bapak orang percaya. Jadi Af itu apa namanya tadi? Bapak. Ya, entah dia namanya Abram atau Abraham, sebenarnya hampir mirip karena akar katanya sama Af, sama-sama bapak. Tapi kemudian dia menjadi bapak orang yang percaya. Perbedaannya dengan Saulus ialah Abraham dari awal bukan pembunuh. Meski pada awalnya Abraham bukan orang yang percaya pada Allah. Dia percaya di tanah leluhurnya, dia bersama dengan para leluhurnya menyembah ilah lain. Tapi kemudian ketika Allah memanggilnya, dia tidak melawan, dia tidak memberontak, tapi berangkat langsung. Nah, itu sebabnya si Abraham dengan si Paulus berbeda. Perbedaannya apa? Si Saulus kan dibuat dulu budak, iya kan? Tapi kemudian nanti kau jumpa di kota sana, kau akan kembali melihat. Supaya apa? Supaya dia melihat dulu kuasa Tuhan. Kalau Abraham tidak, pergi kau ke sana, katanya langsung pergi, nggak ada pertanyaan, kemana Tuhan? Nggak ada. Dan ngapain aku ke sana tuh? Nggak ada, langsung. Kau tinggalkan ayahmu, tinggalkan ibumu, tinggalkan keluarga, pindah ke tanahmu, ke tempat yang aku perintahkan padamu, kutunjukkan padamu. Dia langsung pergi. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3 lah perintah Tuhan. Ayat 4 dia langsung berangkat. Nah, ini perbedaannya dengan si Saulus dan dengan Paulus ya. Saudara, contoh pemeliharaan itu yang pernah masak. Berapa contohnya ini? Karena kalau contoh ada 2 atau 1. 5. Oke. Jadi pemeliharaan Allah itu misalnya ya, yang pertama ya saya lahir, kemudian dipelihara sampai anak-anak. Jadi saya itu yang pertama ya. Mengapa saya siap sekarang itu pelihara Tuhan. Nah, yang kedua, pengalaman ringan, saya sakit. Ini peristiwanya tahun 2018. Ya, 2018 saya sakit dan harus opname beberapa minggu, kemudian disimpulkan harus ke Penang, begitu kan? Dari mana uang? Kan gitu. Kemudian kayak peduli dengan inang, sudahlah berangkatlah ke Penang Putus. Tiba-tiba besoknya ada kawan pendeta datang, dia ketok pintu, tutup. Harus pendeta, harus bang. Ini ada titipan dari Marga Nenggulan pada saat itu kan. Saya dulu di Jakarta pernah mengajari anaknya katekisasi. Kemudian saya dikasih ini ada amplop. Oke, makasih bang, sampaikan salam saya pada keluarga. Tahu kalian berapa isi uang ini? Paslah biaya pesawat kami dan inang PP pulang pergi ke Pineng. Kemudian karena ada kawan pendeta juga tahu saya akan ke Pineng, tapi singgah dulu di Medan. Kemudian diminta kalau sempatnya di Medan singgah dulu khotbah di Medan. Oke, di Palapalanya saya khotbah, kan. Kemudian setelah khotbah ada banyak orang yang memberi menyalam, ada isinya. Tahu ini berapa jumlahnya? Sejumlah biaya obat yang saya harus bayarkan ke rumah sakit. Nah, jadi awalnya kan kita bingung dari mana uang. Kita pelihara. Ada artinya kami tidak kekurangan. Itu contoh yang kemudian peliharaan yang ketiga ialah ketika anak kami ini lahir, jaraknya sangat dekat, tidak hanya 1 tahun 1 bulan. Tuhan memelihara kami dengan apa? Dengan cinta kasih jemaat. Jadi datang jemaat menjenguk anak-anak selalu bawa baju, bawa ayam. Nah, jadi kan kalau anak lahir, ibunya harus makan sop, makan daging ayam. Bahasa Bataknya saya nggak tahu, Indonesia bangun, kasih bangun kan, dan itu pakai ayam. Sebelumnya saya tidak pernah melihara ayam, tapi setelah anak ini lahir, kemudian banyak ayam. Jadi saya tidak memelihara ayam, tapi karena mereka lahir, maka saya harus membuat kandang ayam, karena saking banyaknya ayam yang datang. Karena jemaat yang datang bawa
ayam. Nggak mungkin ditempatkan di mana. Oke, buatlah kandang ayam bukan karena mau memelihara ayam, tapi hanya karena banyak ayam yang diberikan. Dan masih ada banyak contoh sebenarnya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita kan. Kalau sampai sekarang kita misalnya bisa makan, bisa sekolah dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan. Dan dalam studi misalnya saya dipelihara Tuhan karena bapak saya meninggal saat saya kuliah semester 6. Saya semester 6 sekolah teologi, bapak saya meninggal. Nah, kemudian kan orang berkata, ini si Durgos ini akan putus sekolah karena nggak ada lagi bapaknya. Rupanya saya bisa sekolah. Jadi bapak saya meninggal bulan Juli, saya dapat beasiswa mulai bulan Agustus sampai saya S2 beasiswa. Nah, itulah bagian dari pemeliharaan Allah dalam studi, dalam kesehatan tadi sudah, dalam keluarga juga sudah, bahkan dalam pelayanan. Satu kali saya pelayanan dari Jogja, karena 5 tadi dibilang kan, jadi gue lepasin satu lagi. Saya berjalan dulu saya pernah tempatkan di resort Jogja sampai dengan Klaten, Jawa Tengah. Jadi nama resortnya DIY Jawa Tengah. Jadi setiap minggu, sekali 2 minggu saya akan bergantian di Jogja dan di Klaten. Kalau saya ke Klaten itu saya harus menginap di Klaten ini 4 hari. Kemudian kalau kembali ke Yogyakarta, di Yogyakarta 6 hari misalnya. Jadi kalau saya kunjungan satu ketika saya naik sepeda motor dari Jogja ke Klaten itu sekitar 45 sampai 1 jamnya memang jaraknya naik sepeda motor. Tapi pas di depan Candi Prambanan ada lampu merah gitu kan. Saya itu berhenti. Tapi kemudian ada mobil Luxio kayak FEV yang sangat kencang. Untunglah hanya yang kena hanya lampu spion sepeda motor. Mengapa saya tidak kena? Karena tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari kantong saya. Saya akhirnya menunduk, kemudian bagi saya itu adalah cara Tuhan untuk memelihara saya supaya tidak celaka. Dengan cara apa? Entah apa yang jatuh dari kantong saya. Saya menunduk. Ketika saya menunduk, seandainya saya tetap pegang setirnya atau stangnya sepeda motor, saya pasti kena. Nah, itu kalau saya memandangnya itu sebagai pemeliharaan Tuhan. Jadi emang kalau untuk perlakuan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, bagi orang-orang percaya, apakah orang percaya ini benar-benar merasakan Tuhan? Soalnya kan Tuhan ini bukan sesuatu yang dapat dilihat. Iya. Jadi kalau seperti yang saya katakan tadi dalam contoh-contoh tadi, ya kan, saya kan tidak melihat bahwa Tuhan menyuruh saya nunduk, tapi saya merasakan bahwa itu adalah caranya Tuhan. Saya tidak melihat bahwa Tuhan mengetuk hati mereka mempergenenggulan tadi untuk mengasih kami uang supaya bisa berangkat ke sini. Tapi itu saya rasakan bahwa Tuhan hadir. Atau begini misalnya, ketika ada persoalan, ada pertentangan antara jemaat, udah mau berantem misalnya kan, kemudian pendeta hadir di sana sebagai penengah. Ya kan? Saya selalu berdoa kepada Tuhan ajari saya apa yang harus saya katakan. Nah, jika saya belum paham, jangan biarkan saya ngomong kalau saya belum paham. Biarkan dulu mereka yang ngomong, gitu kan. Dan saya merasakan Tuhan selalu mengatakan, ini yang kau katakan, kemudian inilah saatnya kau bicara. Dan itu saya rasakan, meski sekali lagi saya tidak melihatnya. Jadi saya merasakannya misalnya ketika hati saya sudah tenteram. Misalnya kalau ada persoalan di jemaat ini pun misalnya, hati saya kalau masih bergemuruh, saya tidak mau ngomong. Tapi ketika sudah damai saya merasakan, oke, berarti Tuhan sudah mengatakan saya harus ngomong. Biasanya kalau saya belum ngomong, saya catati aja. Semua orang ngomong itu catati. Sampai parahnya hatiku damai, sudah saya menyampaikan sesuatu. Itu artinya ketika hatiku sudah tenteram, saya merasakan bahwa Tuhan sudah menyuruh saya ngomong. Meski sekali lagi saya tidak melihatnya, karena saya betul-betul merasakan. Kalau memang kita betul percaya, sama seperti siapa namamu? Marcelina. Nah, si Marcelina ini kan, dia tidak melihat hantu kan? Tapi kenapa takut? Ya kan? Iya, karena dia percaya. Jadi dia bulu roma aku merinding rasanya, gitu kan? Apa yang kau lihat? Karena dia percaya, bulu romanya merinding. Jadi meski tidak dilihat, tapi bisa di. Nah, you bisa nampak? Sering. Nah, kau bisa lihat angin? Bisa kau rasakan? Bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya bergembira, aku itu hantu. Kalau dia percaya pada hantu, tapi kalau dia tidak percaya itu hanya angin aja. Ya
Ya, jadi apakah dirasakan orang percaya itu bahwa Tuhan ada? Ya, ya betul dirasakan. Jadi untuk di masa kayak kenakalan remaja itu, bagaimana cara Allah membaharui kehidupan mereka? Cara memperoleh remaja. Jadi sekali lagi kan pembaharuan itu bisa melalui pendidikan, ya kan, pendidikan sekolah formal, pendidikan informal, termasuk juga melalui pembinaan di gereja. Inilah cara yang positif, ya kan? Tetapi kan terkadang ini tidak selalu berhasil. Nah, malah seperti yang saya katakan tadi, terkadang Tuhan harus memberi dia sedikit colekan, entah dia jatuh, bahkan ada orang yang sangat jahat, tapi kemudian ketika mamanya sakit dia berubah, iya kan? Jadi ada banyak caranya Tuhan untuk mengubah. Hanya saja memang terkadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja. Kita tidak sadar. Justru ketika ada persoalan kita bilang, Tuhan kau di mana? Nah, ya kan? Justru ketika kita ada persoalan kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil. Tapi ketika Tuhan ingin membentuk kita tidak sadar bahwa Tuhan sedang bekerja atau berkarya dalam mengubah kehidupan kita. Saran saya, jangan sampai Tuhan menculik kita baru berubah. Ketika ada khotbah, ada pesan orang tua, ada pesan dari guru di sekolah, ya berubahlah sebelum harus dicolek. Di sekolah pun kan dulu gitu, tugasnya nggak dikerjakan kalau belum dipukul, ya kan? Handphonenya tidak diberhentikan kalau tidak dihukum. Ini kan yang kita dikirim bawa handphone ke sekolah. Nah, seandainya tidak dilarang kita apakah kita nggak bawa handphone? Nah, jadi perubahan yang begitulah jangan berubah setelah ada hukuman. Nah, jadi sebelumnya harus perubahan itu datang dari dalam diri sendiri. Jadi kalau tidak bawa handphone ke sekolah, ya ke gereja juga jangan bawa handphone, ya kan? Supaya jangan nanti misalnya aman udah khotbahkan di betul acara lagi ibadah nih dengan khotbah. Padahal dia memoto, mungkin kan dia mendengar khotbah dia sedang memoto ini. Nah, itu misalnya, ya. Meski. Oke. Masih ada? Sebenarnya cukup aman karena penjelasan aman juga jelas, tertera, terus sepertinya ini benar-benar dari apa yang Amang rasakan selama ini ya, dari bagaimana Tuhan bekerja. Shalom. Kesimpulan dari podcast kami adalah baru adalah keadaan di mana hati dan iman kita berubah ke arah yang lebih baik lagi, yang ditandai dengan baptis. Tuhan mengubah manusia dengan banyak cara, baik suka maupun duka. Ini semua didasari oleh cinta kasih Tuhan kepada manusia.